semuanya tahu bahwa SMPS mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC, tetapi prosesnya sebenarnya tidak semudah itu. Proses SMPS pertama-tama mengubah AC menjadi DC, lalu mengubahnya menjadi AC, dan akhirnya menjadi DC. Sebagai contoh, kita ambil adaptor yang mengubah tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC 5 volt. Rangkaian di dalamnya terdiri dari dioda, kapasitor, transistor, resistor, serta resistor tambahan di bawah PCB. Ada juga trafo dan optocoupler. Ketika daya listrik AC 220 volt disuplai, maka mereka akan bekerja. Untuk memahami rangkaiannya dengan mudah, kita dapat menyusun ulang rangkaian tersebut. Dalam hal ini, kabel merah menandakan fasa dan kabel hitam sebagai netral. Jalur listrik AC 220 volt pertama-tama melewati resistor yang nilainya adalah 260 kilo ohm. Ini adalah resistor yang dapat terbakar dan terputus untuk mencegah kerusakan akibat kelebihan beban. Kemudian ada penyearah gelombang penuh dari 4 dioda N4007 dan ada kapasitor filter 450 volt 2,2 mikrofarad. Rangkaian inilah yang mengubah AC ke DC. Berikutnya adalah rangkaian osilator yang mengubah DC kembali ke AC dengan frekuensi tinggi 15-50 kHz. Kita bisa melihat nilai tiap komponennya. Yang pertama ada transistor S8050 beserta konfigurasi kaki komponennya. Dan ini transistor 13001 beserta konfigurasi kaki komponennya. Ini adalah dioda, terlihat seperti Zener, namun ini adalah dioda ultrafast dengan tipe 1N4148. Selanjutnya adalah kapasitor 50 volt 22 mikrofarad. Ini adalah rangkaian yang mengubah dari AC frekuensi tinggi kembali ke DC lagi. Untuk fototransistor yang berada di kaki optocoupler membentuk rangkaian seperti ini. Ini adalah trafo yang memiliki 3 lilitan, yaitu primer, sekunder, dan lilitan tambahan. Trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan, dan lilitan tambahan digunakan untuk menjalankan osilator. Selanjutnya ada komponen dioda 1N5819 dengan kapasitor 10 volt 470 mikrofarad yang berfungsi mengubah tegangan AC yang telah diturunkan trafo ke tegangan DC, dan ada LED sebagai indikator. Di sini juga ada rangkaian umpan balik yang terdiri dari rangkaian optocoupler PC817P dan dioda Zener 4,2 volt. Berikut adalah optocoupler yang bekerja untuk menyalurkan sinyal tanpa kontak. Dalam komponennya, di sisi kanan adalah LED dan di sisi kiri adalah fototransistor. Di saat LED menyala, fototransistor akan menghubungkan antara jalur kedua ini. Dan di atasnya ada kapasitor berukuran 102 nanofarad untuk keamanan. Kapasitor terhubung antara rangkaian primer dan sekunder untuk menghentikan gangguan elektromagnetik antara kedua sisi primer dan sekunder tersebut. Pada saat rangkaian disuplai tegangan AC 220 volt 50-60 Hz. Di sini kabel hijau membawa sinyal positif dan kabel biru membawa sinyal negatif atau grounding. Setelah tegangan AC 220 volt melewati dioda bridge, tegangan AC berubah menjadi tegangan DC yang belum stabil. Disinilah peran kapasitor yang bertugas sebagai filter untuk memurnikan sinyal DC. Selanjutnya, arus melewati resistor 2 MΩ dan menyalakan transistor 1. Pada saat yang sama, transistor tersebut tidak langsung menyala karena hambatan sebagian masih dihidupkan. Karena penyalaan transistor 1 yang masih tanggung itu, arus rendah yang dilewatkan dari lilitan primer trafo menginduksi tegangan rendah pada lilitan tambahan. Sehingga tegangan yang diinduksi mengisi kapasitor dan kemudian kapasitor sepenuhnya menghidupkan transistor 1. Selanjutnya, karena transistor sepenuhnya sudah menyala, arus dapat mengalir melaluinya. Setelah itu, arus menyalakan transistor 2. Pesan basis transistor 1 mematikannya. Saat transistor 1 mematikan arus ke transistor 2, transistor 2 terputus. Sekarang arus mengalir ke dasar transistor 1 dan siklus kembali berulang. Proses switching atau pensaklaran ini terjadi sampai 15 hingga 50.000 per detik yang tentunya 1000 kali lebih cepat dari rangkaian penyiarah. Pada saat yang sama, tegangan dari lilitan tambahan menyalakan dioda dan mengisi kapasitor serta mengalir ke optocoupler.
Dioda dan kapasitor ini mengubah tegangan AC dari lilitan tambahan menjadi tegangan DC untuk optocoupler. Pada saat yang sama, arus juga diinduksi pada lilitan sekunder. Tegangan AC pada lilitan sekunder diubah menjadi DC oleh dioda dan kapasitor filter, sehingga menyalakan LED sebagai indikator. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika tegangan yang dihasilkan pada output lebih dari 5 volt? Disinilah peran rangkaian umpan balik. Saat mencapai 4,2 volt, dioda Zener akan mengalirkan arus ke optocoupler. Ini juga menurunkan tegangan 4,2 volt tadi, sehingga LED pada optocoupler tidak menyala. Sedangkan LED dalam optocoupler membutuhkan tegangan 0,8 volt untuk menyala. Jadi perhitungannya pas, ketika tegangan mencapai lebih dari 5 volt akan menyalakan LED dalam optocoupler. Dari LED optocoupler yang menyala akan menyalakan fototransistor juga, sehingga memungkinkan arus mengalir ke transistor 2. Akibatnya transistor 2 shunting dan menghentikan arus pada lilitan primer. Setelah itu tegangan di sisi sekunder transformator turun di bawah 5 volt, sehingga mematikan dioda dan optocoupler, dan rangkaian terus berjalan normal. Pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan kenapa proses pengubahan tegangan pada SMPS tidak seperti power supply konvensional yang menggunakan trafo besar, di mana tegangan bisa langsung diubah dari AC ke DC tanpa proses seribet ini. Hal ini dikarenakan untuk melewatkan tegangan ke trafo dengan lilitan serta ferit yang kecil tidak bisa menggunakan frekuensi yang rendah, seperti yang ada di PLN, yaitu 50–60 Hz. Untuk itu pada power supply SMPS ditambahkan rangkaian osilator